Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan hari ini, saya akan berbagi sedikit ilmu atau pengetahuan tentang bagaimana kita membaca atau mengimport dan menulis atau menyimpan data file Excel dalam program atau menggunakan program R, yaitu menggunakan RStudio. Program R yang menggunakan interface yang sangat familiar, yaitu namanya RStudio. Yang belum memiliki RStudio dan belum tahu, silakan googling bagaimana menginstall dan apa itu RStudio. Oke, kita mulai. Nah, saya akan menggunakan demo atau tutorial ini menggunakan um, RMD atau R Markdown. Yang belum tahu tentang R Markdown, silakan bisa dibaca quick reference-nya. R Markdown ini adalah gabungan semacam kayak teks plain text yang isinya bisa statement-statement atau bahkan code atau link yang mungkin kita dalam sebuah project kita bisa biasa atau bisa menggunakan ini. Selain kode-kode program R, kita bisa menyisipkan teks-teks. Kemudian nanti kita bisa export atau namanya knitting. Kita export ke HTML atau PDF atau MS Word. Oke, kita kembali ke tujuan utama dari tutorial ini, yaitu kita akan membaca dan menyimpan file Excel pada RStudio. Nah, ini adalah saya perbesar dulu. Ini adalah package yang diperlukan yang harus diinstal. Saya tidak akan melakukan installing pada kesempatan ini karena sudah menginstal pada program RStudio saya, yaitu package namanya RXL. Yang belum pernah menambah package bisa ditambahkan sini install packages, kemudian read XL, bisa seperti ini, atau nanti write Excel dan sebagainya. Nah, bisa juga ini read Excel ini bisa um, tergabung di dalam package namanya tidyverse. Kita bisa install tidyverse, kemudian nanti beberapa package yang lain termasuk read Excel itu ada di dalamnya. Nah, kemudian untuk membaca Excel kita memerlukan package namanya write Excel. Nah, package ini harus di-load atau dibuka sebelum kita gunakan. Seperti biasa kalau pada program R, kita harus loading package kita sebelum bisa kita gunakan setelah di-install terlebih dahulu. Nah, oke, untuk data simulasi saya menggunakan package ini New York Flights tahun 2013. Datanya bisa di-install dulu package-nya, kemudian nanti di-load juga package-nya, kemudian kita bisa um, pakai. Oke, jadi setelah kita package, kemudian kita run line by line. Ini misalnya, kemudian strukturnya seperti datanya dia adalah seperti ini, seperti ini. Ini nanti month ini ada 1 sampai 12, yaitu Januari sampai Desember. Nah, kita bisa melihat struktur datanya seperti ini. Ini khusus pada month, ini ada minimumnya 1 Januari dan maksimumnya adalah 12. Yang lain-lain bisa dilihat ini tahunnya adalah 2013 semua. Oke, skip pada bagian ini sudah. Jadi datanya kita adalah mulai dari penerbangan bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, kita ingin untuk demo ini kita akan bagian 4 ini kita akan menyimpan file atau mengekstrak file data tersebut hanya pada penerbangan bulan Januari, kemudian menyimpannya dalam sebuah file Excel dengan nama ini. Yang sebelah kirinya ini adalah path-nya, tergantung dari Bapak Ibu atau teman-teman bagaimana atau di mana akan menyimpan file itu. Nah, jadi ini adalah code atau command untuk filter menggunakan tadi package tidyverse. Kita akan filter hanya pada bulan Januari saja, flight pada bulan Januari saja. Jadi kita run dulu line itu, baris itu, kemudian kita run untuk menyimpan ini flight Januari underscore flight underscore Januari Excel ini, yaitu hanya penerbangan yang ada pada bulan Januari saja. Run. Nah, kemudian kita lihat ini ada pada path-nya ada ini seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Oke, tadi apa path-nya? Oke, saya buka dulu path-nya. Oke, our home di sini. Nah, ini flight Januari hasil filter tadi. Yang ini sebelumnya adalah data sebelumnya. Bisa dilihat di Excel juga. Saya sudah simpan ke dalam Excel file yang tadi New York flight itu. Oke, loading sebentar. Nah, datanya agak besar. Jadi nanti kita bisa lihat performa atau
susunan datanya seperti apa, panjang dan panjang dalam baris dan panjang dalam kolomnya juga. Ini adalah datanya, oke. Kita akan tertarik untuk memfilter di sini saja. Ini ada bulan sampai 12 ya, Januari sampai Desember. Oke, nah kemudian saya filter tadi menggunakan package tadi first itu filter, kemudian saya simpan ke dalam file namanya flight_January ini. Flight_January file Excel. Nah ini sekarang kalau kita lihat bisa menggunakan filter ini seperti ini, maka hanya ada Januari saja yang tersimpan karena menggunakan filter tadi. Oke, nah kita lihat ke RStudio lagi. Jadi ini fungsi tidyverse ini filter. Nah, data flight hanya diambil month sama dengan Januari, bulan Januari. Kemudian filenya kita simpan menggunakan tadi package ini, write Excel ini. Komennya adalah write_Excel. Kemudian apa yang disimpan objeknya yaitu flight.january ini yang di atas. Ke dalam path ini nama filenya adalah ini. Column names-nya true. Nah, nanti untuk melihat apakah bagaimana cara sintaks menggunakannya. Di sini kita bisa ketik seperti ini, help-nya. Nah, di sini adalah export to Excel file. Nah, apa saja yang ada di sini? Argumennya seperti ini. Ada X, ada path-nya, ada column name, sama format header, true atau false, dan seterusnya. Oke, tidak akan saya jelaskan ke sana. Oke, kemudian bagaimana membaca? Tadi kan sudah menyimpan ya. Ini kan menyimpan file Excel. Bagaimana kita membaca file Excel dalam R? Oke, saya akan membaca flight_January Excel itu sebagai sebuah tes data ini. Misalnya tadi kita sudah filter, kemudian kita simpan filenya, kemudian kita akan analisis lebih lanjut misalnya. Nah, ini adalah komen untuk membaca file Excel. Saya akan baca ini read Excel. Sintaks untuk package tadi read Excel ini adalah seperti ini. Seperti biasa kalau tidak tahu apa saja argumen untuk itu, maka kita bisa cari help di sini. Oke. Nah ini read Excel, argumennya seperti ini. Nah nanti baca satu persatu seperti biasa saya kira. Nah, nanti ada path-nya, sheet-nya berapa, dan sebagainya. Column names, true, column type, dan sebagainya. Oke, nah kita lihat structure datanya seperti apa. Setelah saya run dulu, saya baca, kemudian saya assign data tersebut menjadi test.data object. Nah, kemudian strukturnya seperti apa, kita lihat. Nah, ini strukturnya seperti apa. Nah, kita ingin lihat dulu. Tadi kan bulan penerbangannya Januari sampai Desember. Nah, di sini tidak kelihatan dengan menggunakan structure test.data itu. Kita hanya ingin melihat di sini ada numerik, karakter, dan sebagainya. Yang bisa jelaskan pada kesempatan lain. Nah, bagaimana data yang kita miliki, hasil baca dari file flights_January Excel itu. Nah, kita pakai comment summary. Nah, ini sekarang kita tertarik ke sini, month sekarang hanya ada Januari saja, karena memang file ini adalah file Excel yang setelah difilter penerbangan Januari sampai Desember, disimpan hanya file yang atau di-assign ke sebuah file ini, Excel, hanya yang Januari saja. Nah, tentu saja ini sudah menunjukkan hanya Januari saja. Demikian saya kira tutorial untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Pada kesempatan lain akan saya sampaikan tutorial yang lain, atau para pemirsa bisa menyampaikan permintaan tutorial tentang RStudio atau R secara umum pada bagian-bagian mana, insya Allah akan saya coba untuk bikin tutorialnya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Thank you.